Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang primer dan sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, pertama, pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua, pertumbuhan payudara, yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan, yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting, yang keenam menstruasi atau haid, yang ketujuh tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama pertumbuhan tulang-tulang, 2. Testis membesar, 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap, 4. Awal perubahan suara, 5. Ejakulasi atau disebut juga dengan keluarnya air mani, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting, 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tinggi yang maksimum setiap tahunnya. Yang ke-8, tumbuh rambut-rambut halus di wajah seperti kumis dan jenggot. Ke-9, tumbuh bulu-bulu ketiak. Ke-10, akhir perubahan suara. 11, rambut-rambut di wajah bertambah gelap dan tebal. 12, tumbuh bulu di dada. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah 1. Perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum kematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg. Setelah terjadi kematangan kelamin, pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua ada perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuhnya yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya. Sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya di masa kanak-kanak, jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak pada masa puber. Dan di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibandingkan dengan tubuh. Yang ketiga ada ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Yang terakhir ada ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuainya puting susu, pinggul melebar lebih dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin.
pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. 4. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya putih susu. Pinggul melebar lebih dari bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih dari pinggul, nada suaranya membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, tumbuh bulu dada, dan bulu di sekitar alat kelamin. Serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan antara bentuk fisik laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antara jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama dan tahun kedua masa remaja. Pertumbuhan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun bagi perempuan. Percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm setahun. B. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada pada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanpa permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum anak wanita benar-benar sungguh matang untuk bereproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Di samping itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejenis ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani pada laki-laki, permulaan yang masih sangat sedikit sehingga tidak lebih jelas. Sering dicapai percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10-16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilalui puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan ini dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dan bagian puting susunya itu sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8-13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarche, jaringan mengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga
hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan sesuatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal-hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ orang kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 tahun sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokan jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang ya. Untuk anak laki-laki mengalami hal-hal yang lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan anak suara laki-laki berubah menjadi agak berat karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya atau urat sarafnya belum cocok. Maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki, terdengarlah suara yang lebih tinggi di antara suara yang lebih berat. B. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain adalah yang pertama pengaruh keluarga, yaitu meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi daripada anak yang lainnya jika orang tuanya tinggi juga. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai atau perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Lalu yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibanding yang kurang memperoleh gizi. Lalu yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Lalu yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat dibanding anak perempuan. Hal ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Lalu yang kelima, kesehatan anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat dan daripada anak yang sering sakit. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari pertumbuhan fisik. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Pada masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang telah terbentuk sebelumnya. Perilaku mereka mendadak menjadi tidak dapat diprediksi dan seringkali cenderung bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini sering disebut dengan masa negatif. Saat irama pertumbuhan sedikit lebih lambat dan perubahan pada tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, pikiran atau perasaan tidak dapat diikuti, ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih suka menyendiri, menentang kewenangan baik dari orang tua ataupun guru, dan sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka mengerjakan tugas rumah ataupun di sekolah, dan sangat terlihat bahwa dirinya tidak bahagia. Anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka terlalu memperhatikan normal tidaknya dirinya dan mereka yang terlalu memperhatikan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok,
perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah, seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya.